ya mendengar Mas Bro ini di berbagai macam medsos, dan kamu dengar juga saya dari gereja. Di gereja juga saya dibicarakan setiap hari. Bisa bertemu dengan Anda walaupun via TikTok. Ini luar biasa ya. Saya mau jawabnya seperti ini, kawan. Saya nggak marah. Jadi saya boleh jawab, tapi mohon jangan diganggu dulu. Apa pertanyaan saya? Ulangi pertanyaan saya. Habis itu Anda bicara 5 menit. Anda bicara 5 menit, tapi jawab pertanyaan. Apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan, Bro. Apa itu? Kan tadi pertanyaannya. Itu ini, karena Yesus datang itu, kan dia tidak mengaku dia Tuhan, ya kan? Ya. Oke. Yang pertama perlu dipahami, kenapa Yesus itu datang, dia tidak secara gamblang, terang-terangan mengatakan kepada semua orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus tahu persis isi hati umat pilihannya ini. Yesus tahu bahwa orang-orang Israel ini, Yahudi ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan sebenarnya. Makanya ketika dia datang, dia secara terbuka dia mengatakan bahwa ini aku loh, Tuhan sudah datang, menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Karena dia tahu persis bahwa ketika kalau dia langsung mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka saat itu pun dia akan langsung dihukum mati. Sehingga ajaran kerajaan Allah yang dia datang ini, dia bukan bawa satu doktrin apa, tetapi dia datang dari surga untuk membawa ajaran surgawi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengajarkan hal-hal kerajaan surga dengan misi adalah penebusannya nanti. Penebusan yang Yesus kerjakan adalah menggenapi semua yang terjadi mulai dari ketika Habel mempersembahkan korban binatang, terus sampai ke Abraham mengorbankan korban binatang, sampai ke Musa, dan sampai kepada semua suku Yahudi. Pengorbanan yang mereka lakukan untuk penebusan dosa adalah melalui darah binatang. Itu adalah apa yang akan dilakukan oleh Yesus nanti. Makanya kenapa dia datang tidak mengaku bahwa dia Tuhan. Karena kalau dia langsung mengaku dia Tuhan, saat itu pun dia langsung dihukum mati, dan orang-orang tidak akan bisa melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka tidak akan bisa melihat pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, Yesus hanya butuh waktu 3,5 tahun untuk mengajarkan kerajaan Allah kepada umat manusia. Anda tahu, ketika pada suatu saat berada di dalam bait Allah, dan ketika dia diserahkan untuk membaca satu ayat, lalu setelah Yesus membaca ayat itu, dia katakan bahwa hari ini genaplah ayat ini. Ketika baru baca ayat itu saja, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, melempar dia, untuk menjatuhkan dia dari tebing. Karena apa? Ketika Yesus berkata demikian, mereka menganggap bahwa Yesus sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itulah alasan kenapa Yesus tidak langsung mengatakan bahwa dia Tuhan. Pahami hal ini dulu. Karakter orang-orang Yahudi Anda harus belajar untuk ketahui, supaya ketika Anda membaca begitu banyak ayat, menguasai Alkitab tanpa mengetahui karakter orang-orang Yahudi, satu kesalahan besar yang Anda lakukan. Makanya Yohanes 8 ayat 58 dia katakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa yang membuktikan? Kenapa Yesus berani berkata demikian? Alasan harus kita tahu. Kenapa Yesus tidak terus terang mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tetapi Yesus hanya memberikan clue-clue. Makanya ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, akulah dia. Hanya orang-orang tertentu yang Yesus bukakan siapa dirinya. Tidak untuk semua kalangan Yahudi, tidak untuk semua bangsa Yahudi, tetapi orang-orang tertentu. Karena itu Yesus katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan adalah orang-orang yang sudah Yesus pilih.
Seperti ini, seperti kalian, Anda Mas Bro Zuma, kalau Anda tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus belum memilih Anda. Kenapa begitu banyak orang murtadin yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan? Karena mereka sudah dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Tahu kenapa Yesus datang? Sebenarnya janji Yesus datang itu hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi ketika bangsa Yahudi menolak dia, Yesus sudah tahu bahwa Yahudi akan menolak dia. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan Yahudi saja, tetapi kasih Allah untuk semua manusia. Makanya Yesus datang. Makanya Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya Israel muridku, semua bangsa muridku. Artinya apa? Ini semua umat manusia di dunia ini harus dijadikan murid Yesus. Karena apa? Kami juga mau mengikuti Yesus karena kebenaran ini. Sorry bro, kenapa orang Yahudi sendiri yang menerima janji Allah, mereka menolak Yesus? Agar semua manusia bisa diselamatkan. Sudah? Karena tanpa itu manusia semua akan mati binasa, termasuk Anda dan saya. Sudah? Sudah bro. Oke. Baik. Boleh saya minta nomor rekeningnya, Bang? Saya mau kirim pembeli Kombantrin supaya Anda minum. Kayaknya cacing masuk di otak Anda. Bang Zuma mohon izin bentar Bang. Pak Kris, dulu gejala awalnya apa Pak? Gejala awalnya Pak? Gejala awal apa maksud bro? Yang Anda jelaskan ini itu dongeng sebelum diam dulu, diam, ini giliran saya. Giliran Bang Zuma, tolong teratur ya, standby ya. DM aja nomor rekeningnya biar belikan Kombantrin nanti. Cacingan otak Anda itu. Oke? Anda harus tahu Yesus itu datang di dalam Yohanes 11 nomor 42. Dia mengatakan apa? Aku tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku mengatakan mereka kepada orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar mereka percaya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Itu yang Yesus katakan, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Bukan seperti dongeng Anda yang panjang lebar itu. Mungkin di gereja orang terkesima, oh hebat kali bohongnya Bapak ini. Tapi kalau di sini Anda ditertawakan. Lalu Anda mengatakan Yesus itu tidak mengaku Tuhan karena dia tidak mau dibunuh. Ada-ada aja. Tuhan kok takut dibunuh? Tuhan itu tidak pernah kena maut. Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan takut dibunuh. Cak Ayu. Ketika Anda mengatakan Yesus seperti itu, itulah yang menjadi pertanyaan. Dari mana ilmu Anda ini? Sedangkan Yesus sendiri mau supaya dipercayai sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Syarat mendapatkan surga, mengenal Yesus sebagai utusan. Tak ada dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Bapa itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Tuhan itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tak ada kayak gitu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sakit ente itu, sakit. Ada roh yang mempengaruhi otak Anda sehingga dengan seenak perutnya, wah gagahnya ada
Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ilmu dari mana Anda dapat? Hah? Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mau dipercaya kalau dirinya itu hanya utusan Tuhan. Bayangkan aja, resep masuk surga apa? Resep masuk surga itu apa menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Resep masuk surga, tiket masuk surga adalah mengenal Yesus sebagai rasul, sebagai utusan. Udah jelas-jelas kayak gitu pun masih dipelintir sana sini. Syarat masuk surga mengenal dua. Yang pertama, mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Itu yang Yesus ajarkan. Dan mengenal Yesus Rasulullah ila Bani Israel, dan mengenal aku sebagai utusan bagi Bani Israel. Jelas itu. Coba, dari mana Anda tahu dan roh apa yang mempengaruhi Anda bahwa keselamatan itu adalah percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sedangkan Yesus memberikan tiket kepada pengikutnya Bani Israel. Masuk surga itu tiketnya dua. Pertama, mengenal yang mengutusku Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusannya. Itu syarat masuk surga. Lalu mengenal Yesus sebagai Tuhan itu syarat masuk neraka. Apa buktinya? Yohanes 7 nomor 22 sampai nomor 23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Neraka. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Anda menarasikan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia tidak mau mengaku Tuhan karena dia takut dibunuh, karena dia tidak mau dibunuh, ya, takut dia semalam-malaman berdoa keringatnya seperti titik-titik darah. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu Yesus berdoa, Bapa, aku tahu kau selalu mendengarkan aku. Bapa, oh Bapa, Bapakku, oh Bapa. Yesus selalu berdoa, memohon, membuktikan dirinya adalah manusia yang bukan Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda lebih hebat daripada Yesus? Ini Anda tidak jawab. Tadi 5 menit dikasih Anda jual obat kemana-mana. Ya jangan naka, kena kono, kecil, Yesus adalah Tuhan yang memilih di kita. Kamu tidak percaya Yesus karena Yesus tidak memilih kamu. Ya, di mana Yesus memilih orang-orang kaya kalian? Sudah bro. Tapi jawab pertanyaan saya kasih waktu lagi. Ini sesi terakhir. Kalau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, mending Anda ke gereja. Oke? Pertanyaan saya, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan kata Yesus, apa yang kusampaikan ini adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim kepadaku. Di nomor 50-nya, aku tahu bahwa perintah Elohim yang diberikan kepadaku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang memfirmankan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawab. Oke, sudah. Silakan. Nah, Anda ini kan sudah kuasai Alkitab ya. Oh Anda iya, namanya guru. Oke, Anda baca nggak kalau Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu? Ya, satu. Yohanes 8 nomor 17 sampai 18, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Oke. Kaget ya? Kaget ya? Bang Suma? Bang Suma,
Ya, Bang Suma. saya masih di sini. Luar biasa. Saya bersyukur Anda bisa kuasai Alkitab. Oh, namanya guru. Tapi sayang. Sayang. Ya, Sayang apa? Sayangnya Bang Suma Anda terlalu tidak jujur. paham isinya. Oh, saya tidak paham. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus mengatakan aku dan Bapa Karena adalah begini. dua. Apa sanggahanmu? Karena begini, Anda tidak paham Alkitab. Kenapa Anda saya tidak dipilih. paham sementara saya Anda tidak berakal? dipilih. Anda tidak berasumsi. dipilih Yesus. Sejak kapan Yesus memilih Anda, sedangkan Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman? Yang memilih Anda itu setan. Hah? Ah? Nah, coba Anda terjemahkan Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Oke, baik. Saya ahlinya kalau itu. Matius 28 jelas dikatakan begini. Dengarkan ya. Ya. Saya nggak masuk ke original teksnya dulu ya. Nanti Anda pingsan kalau dengarkan original teksnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang diutus ini siapa? Yang diutus ini, karena itu pergilah. Yang disuruh pergi ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Matius 10 nomor 5, nomor 6, Anda sudah pernah baca? Pernah baca? Oke, Anda sudah sebutkan. Silakan kasih tahu ayatnya. Ke-12 murid itu oleh Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Matius 28, ketika muridnya diperintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Bani Israel yang berada di luar daripada tanah Yerusalem. Oke, sudah. Anda tidak percaya? Baca nomor 20-nya. Kita lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar muridnya menyembah kepada dirinya? Tunjukkan. Meow. Oke. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Silakan. Mana? Oke, Mas Bro. Oh, mana? Tadi kan Ajarlah Anda mereka menyebut ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar orang-orang menyembahnya? Itu aja dulu. Silakan. Kamu baca enggak? Aduh. Jangan lagi suruh saya membaca. Sebentar ya. Ketika Yesus mau naik ke surga, waktu Yesus mau mulai terangkat, semua murid-murid yang bersama Yesus itu mereka sujud dan menyembah Yesus. Apa Kamu sih? baca nggak ayat itu? Apa? Kamu baca nggak ayat itu? Proskuneo itu bukan menyembah. Proskuneo itu menghormat, bersimpu, berlutut di depan Yesus sebagai penghormatan, selayaknya orang menghormat kepada kedua orang tua. Bukan menyembah. Ngarang cerita ente. Ketika Yesus terangkat ke surga, Perintahnya Yesus mana? Enggak usah terlalu banyak. Ketika Yesus, enggak. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Itu dulu. Mana? Mana? jadikan semua bangsa muridku. Iya, murid yang saya tanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya agar orang-orang menyembahnya? Mana? Itu bukti ketika Yesus sedang naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Dan Yesus berkata, Iblis yang ada dalam dirimu kaku, bingung dia mau jawab apa. Lah, murid-murid menyembah Yesus ketika Yesus terangkat ke surga. Mana perintah? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya? Agar orang-orang menyembah dia. Mana? Jadi perintah yang Yesus ajarkan kepada kita yaitu menyembah kepada Allah. Dengan cara apa?
kerajaan Allah, melakukan. Terus Anda berpikir apa? Perintahnya Kalau apa? kalau itu sudah Yesus praktekkan, Yesus juga menyembah kepada Allah. Yang saya tanya, yang Anda praktekkan di gereja, berbendeng-bendeng ke gereja, pakai baju rok mini, menyembah anak orang, itu mana perintahnya, Cak Ayu? Itu yang saya tanya. Iblismu kurang minum bensin, makanya kurang menyala. Mana? Jaga sambung bawa goblok, tidak nyambung golok. Ternyata Bang Zuma ini dia pintar Alkitab, tapi pintar melintir. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teman-teman yang memelintir tadi itu, Yesus menyembah, dia katakan kepada Allah Bapa, itu siapa? Yang saya tanya, penyembahan yang Kristen lakukan di gereja selama 2000 tahun, menyembah anaknya orang, itu mana perintahnya dari Yesus? Parah ini Bang Zuma ini dia roh jahatnya bingung. Tapi dia nggak paham roh dengan jahatmu itu yang ada dalam tubuhmu itu, suruh datang belajar sama Bang Zuma. Ayo, setan pun takluk, tidak mampu ngapa-ngapain. Kebenaran itu tidak akan pernah terkalahkan, tidak pernah akan terkalahkan. Sekarang mana pengajaran Yesus? Perintahkan kepada muridnya agar orang-orang di luar Yahudi menyembah dirinya. Mana? Jangan googling, Chris. Jangan googling. Biar nggak apa-apa dia googling. Sampai kemudian bangkit Paulus dari kubur pun dia tidak akan temukan perintah itu. Mana? Aduh, tolong. Aku tak sanggup menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan. Ternyata Bang Zuma yang saya kenal selama ini, saya bisa membuktikan hari ini bahwa pertanyaan yang dia buat adalah pertanyaan anak-anak yang tidak sekolah sebenarnya. Anak-anak yang tidak sekolah bertanya, dan seorang yang kerasukan roh tak mampu menjawab. Berarti anak-anak yang tidak sekolah jauh lebih hebat daripada iblis yang bertongol di dalam tubuh Anda. Tadi kan bro bilang sama Tuhan mengutus 12 murid, itu kan jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Terus jangan ke bangsa lain. Oke, pemahaman Anda tentang ayat itu apa? Ya, Yesus mengajarkan untuk supaya ke bangsa Yahudi saja yang sudah berserah kepada bangsa-bangsa lain, bukan ke bangsa ini. Coba Anda lihat di Yosuas 10 nomor 21. Apa yang dimaksud bangsa-bangsa? Anda bisa membaca? Bisa kan? Ini baca tuh. Baca. Ya, apa hubungannya Yosua 10 ayat 21 itu dengan bangsa-bangsa yang Yesus katakan tadi? Bung, pada saat Tuhan memilih Bani Israel, bangsa lain itu tidak dianggap. Yang dianggap bangsa itu cuma Bani Israel. Betul, karena janji itu bro datang untuk Bani Israel sebenarnya. Iya, makanya bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Jangan Anda melarikan ke sana. Itu sudah jelas. Coba lihat Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Seluruh bangsa. Sejak kapan bangsa-bangsa lain pulang menuju kepada Yosua? Tidak. Seluruh bangsa yang dimaksud di situ hanya Bani Israel. Ketika orang Israel bercerita tentang bangsa, maka itu hanya untuk Bani Israel saja. Ada kaitan di Matius dengan Yosua 10 ayat 21 bro. Yosua 10 ayat 21. Ini kan dia bercerita tentang pertempuran dekat Gibeon. Ini peperangan antara bangsa Israel dan orang Kanaan. Tidak ada hubungannya dengan Matius. Maliaki 3 nomor 9. Maliaki 3 nomor 9. Sebentar. Ini
Bro, Tunggu. Supaya Ini Anda paham. bukti. Supaya Anda paham maksud Yesus di situ. Makanya saya bilang Anda ini memelintir Alkitab. Ini buktinya. Kamu baca di Yosua, kitab perjanjian lama, tentang perang antara Bani Israel dan orang Kanaan. Lalu kamu singgung dengan jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Gak Oke. ada hubungannya, bro. Oke. Makanya saya bilang, Supaya Anda paham, memelintir Alkitab. supaya Anda paham bahwa ketika bangsa Israel berbicara mengenai bangsa itu bukan di luar Israel. Itu maksud saya. Sekarang Maliaki 3 nomor 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sini maksudnya apa? Hei, oi, Hei. Seluruh bangsa maksudnya di sini apa? Secara khususnya untuk bangsa Yahudi. Apa pintarnya Anda? Tapi di sini dikatakan seluruh bangsa. Kenapa Anda mengatakan bahwa itu adalah hanya untuk bangsa Yahudi saja? Kenapa? Padahal di situ tertulis untuk kamu seluruh bangsa. Kenapa? Kalau janji Mesias Ini itu bukan untuk bangsa janji. Yahudi. Ini bukan janji. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Anda mengatakan ini untuk Yahudi saja, tapi ketika Yesus Seluruh berkata, bangsa. pergilah ke seluruh bangsa, Anda memaknai semua bangsa-bangsa. Sedangkan yang dimaksud Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba Israelnya ada di Indonesia, maka muridnya harus pergi ke bangsa Indonesia. Kalau domba Israelnya ada di Jepang, maka murid-muridnya harus ke bangsa Jepang. Tetapi hanya untuk muridnya saja. Sekarang pertanyaannya, mana perintah untuk menyembah Yesus? Bro, jangan kau lari kemana-mana. Bro. No, aku tidak sanggup menjawabnya. Mana? I'm not going anywhere. I'm still here with you. Jadi Roh Kudusmu, roh jahatmu ternyata bisa bahasa Inggris juga rupanya ya. Berarti saya mau jawab. ya silakan. Saya mau jawab. Silakan. Jadi supaya kalian paham, saudara-saudara Islamku yang baik hati. Ya. Karena kita ini kan sebenarnya bersaudara, betul kan? Betul. Aku itu enggak? Iya, akuilah. Nah, oke. Terus ketawamu ini membuktikan kamu enggak mengakui. Enggak, saya akui kok. Saya akui. Makanya. Ayo. Di mana Yesus memerintahkan muridnya, di mana Yesus memerintahkan muridnya agar kemudian muridnya mengajarkan bahwa dia harus menyembah bahwa dia harus menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Oke. Yang pertama, itu kita sudah baca di Matius 28 ayat 19 dan 20, ya kan? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika semua orang yang sudah menjadi murid Yesus harus menyembahnya kepada Yesus. Harus mengenal siapa itu. Yang saya tanya, mana perintahnya? Kamu mendongeng lagi deh. Yang saya tanya, kan mana? saya sudah bilang. Saya kan sudah bilang. Perintah. Kan Yesus mengatakan, dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Itu apa? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Perintah semua yang ada di dalam isi Injil yang Yesus datang dan ajarkan itu harus. Perintah untuk menyembahnya, cuplis. Yang saya tanya bukan itu. Kamu ini udah lambaikan tangan ke kamera. Kamera itu ada di sebelah pojok kanan. Saya menyerah, Bang Suma. Setan yang ada dalam tubuhku tak mampu menjawabnya. Udah selesai. Kita cari lagi pasien baru. Gitu loh. Bang Zuma, saya kan sudah bilang, setan itu takut sama saya, berada di telapak kaki saya. Karena Yesus sudah berkata bahwa semua orang yang percaya kepadanya saya iyakan aja. Makanya kami Kristen itu tidak bisa dirasuk setan. Oke. Setan itu takut sama kami Kristen, bro. Pertanyaan saya,
setan atau malaikat atau Tuhan yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ya yang pasti Roh Kudus lah yang ajarkan. Nah, di Tuhan mana yang tertulis ajarkan. itu? Kan dari tadi saya tanya, mana dalilnya? Karena kalau Anda cuma mengatakan apa? Yang saya tanya, mana dalilnya? Anda mengatakan Roh Kudus, mana dalilnya? Roh Kudus mengajarkan itu mana? Mana? Saya butuh dalil. Mana? Kamu baca begitu banyak ayat Alkitab, kamu nggak paham isi. Ya mana dalilnya? Perintah kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar menyembah Yesus? Mana 7 kali. Mana? Siap-siap ambulan di bawah ya, siap-siap. Ternyata di Komal saudara-saudara Islam ini semua punya ilmunya dari Suman dia. Ketika mereka habis selesai bicara, terus mereka buat ambulans. Hati-hati loh. Jangan sampai ambulans yang datang jemput Anda, bro. Mulai curhat. Udah, host diturunkan saudara Kris supaya istirahat, memalukan dia Kristen yang lain. Siapa tahu ada yang lebih pintar, karena roh jahat yang ada dalam tubuhnya sudah angkat tangan, gitu ya. Gak mampu roh iblis yang usianya sudah 2000 tahun masuk ke dalam tubuh Kristen, berpindah dari Kristen satu ke Kristen lain, ternyata tak berdaya menghadapi Bang Suma. Apologet Islam Indonesia bersama sebarisan teman-teman yang ada di Komal Dalbo membuktikan hari ini bahwa pasukan iblis tak mampu menghadapi apologet Islam. Subhanallah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman, kata Allah, maka silahkan ia beriman. Barang siapa kemudian yang ingin kafir, maka silahkan dia kafir. Al-Quran menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Hari ini kita buktikan mana tipuan belaka yang iblis tipukan kepada orang-orang Kristen. Hal yang sangat fundamental, pondasi kekristenan, yaitu menyembah anak orang. Ternyata kita minta dalil perintahnya dari Yesus, ternyata itu hanya ada tipuan belaka, itu hanya angan-angan kosong belaka, itu hanya janji-janji tipuan iblis kepada mereka. Apa buktinya? Ternyata Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Yang memerintahkan mereka selama ini adalah syaitan. Ini yang Al-Quran katakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji. Ketika setan memberikan janji, apa akibatnya? Coba teman-teman baca di dalam surah Al-Ahqaf yang sering saya bacakan. Di data nomor 6, apa kata Allah? Apabila nanti di hari kiamat manusia sudah dikumpulkan, Yesus itu akan menjadi musuh orang-orang Kristen, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan dan sembahan-sembahan yang Kristen lakukan kepada mereka, kepada dia. Itu tertulis dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kemudian nanti dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya dan mengingkari, dan yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang penyembahnya lakukan kepadanya. Ternyata itu tertulis. Belum juga hari kiamat terjadi, sudah tertulis di dalam kitabnya bahwa apa yang diterangkan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 6 ini itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Di mana itu tertuang? Di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Pada hari terakhir
banyak orang yang akan berseru kepadaku, nyuhang, nyuhang, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran sudah diterangkan di dalam Bible terlebih dahulu. Tapi sayangnya, ketika kemudian Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya, Yesus mengusir orang-orang yang mengusir setan pakai namanya, mereka tidak peduli. Yang mereka percayai itu adalah janji-janji setan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Mereka hanya percaya kepada apa yang dibangkitkan setan dalam otaknya, yaitu angan-angan kosong. Padahal setan itu, kata Allah, hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Inilah yang Al-Quran katakan, wahai para sahabatku, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka menyesatkan manusia dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini yang mereka sedang lakukan. Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong iblis di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Barusan kita berdialog dengan Kristen yang sok tahu, yang merasa kita ini nol, dia yang lebih hebat karena dia yang dipilih katanya. Kita tidak dipilih. Dipilih 5.000. Itu yang dimaksud, itu dipilih apa maksudnya? Dipilih untuk menjadi pengikut iblis. Apa buktinya? Tadi kita sudah minta pembuktian. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada. Berarti yang membimbing mereka adalah roh jahat untuk menyembah Yesus yang tanpa dalil. Al-Quran kemudian sliding gunting kepada mereka bahwa mereka hanya dibangkitkan angan-angan kosongnya oleh setan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Artinya sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita harus mengumandangkan takbir Allahu Akbar, karena teman-teman Kristen terbukti adalah prajurit-prajurit setan yang diutus untuk menyesatkan manusia. Demikian. Allahu Akbar. Datang lagi si Lord. Wow. Ya, ini gantian, kita gantian. Materinya jangan kemana-mana, tetapi itu Dinda Ardiansa atau siapa yang mau melanjutkan, saya nyimak dulu. Silakan Gurunda aja. Silakan. Kita senang nyimak Gurunda. Lanjut Gurunda. Tadi banyak yang miss gitu loh. Lanjut tadi. Oke, silakan Anda tunjukkan perintah Yesus kepada murid-muridnya agar ke bangsa lain, agar mengajarkan bangsa lain menyembah dirinya seperti yang diperhatikan Kristen sekarang dalam gereja. Silakan. Baik. Mungkin harus Anda membaca di dalam Markus 10 ayat 45. Oke, silakan Anda bacakan. Yesus mengatakan di situ bahwa dia datang bukan untuk dilayani, ya, apalagi disembah. Artinya ketika datang dalam dunia itu bukan untuk disembah gitu loh.